Ibu dosen kita bersama, Ibu Gilang Kapsika Hanum, dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang. Yang pertama saya, yaitu Yumaya. Yang kedua Yusuf Purnama. Yang ketiga Siti Rahma. Yang keempat Siti Matfua. Yang kelima Indah. Yang keenam Komarudin. Dan yang ketujuh Supran Mahmud. Kedelapan Nujurul Kurniawati. Baiklah, langsung aja video ini tentang aliran filsafat pendidikan rekonstruksialisme. Saya sebagai pemateri pertama dan dilanjut dengan nanti rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian aliran filsafat rekonstruksialisme. Dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran kolonialisme, yaitu berawal dari prinsip kebudayaan modern. Menurut Muhammad Nursyam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesibukan plural. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rahmat. Suaranya nggak kedengaran ya? Iya, biar. Jadi mikrofonnya di mute. Maaf ya, kepencet. Diulang ya. Oke. Awal mula munculnya aliran filsafat rekonstruksialisme. Kemunculan filsafat rekonstruksialisme ini berangkat dari kondisi masyarakat Amerika pada khususnya dan masyarakat industri pada umumnya. Kita semakin meninggalkan sebuah tatanan dunia yang diidam-idamkan. Perkembangan ilmu, teknologi, dan industrialisasi pada satu sisi memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi di sisi lain, ia telah menimbulkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Masyarakat yang tenang, tentram, dan damai pelan-pelan telah tergiring pada keterasingan. Ada yang menganggap kondisi ini karena adanya sifat laissez-faire, kompetisi yang terlalu berlebihan sehingga bermuara pada pemenuhan kepentingan individual daripada kepentingan sosial pada masyarakat Amerika. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Yusuf Purnama. Baiklah, saya lanjut. Pemikiran aliran filsafat rekonstruksionisme dalam bidang pendidikan. Ada 3. Yang pertama, pandangan ontologis aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal. Realita itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. Menurut Muhammad Nursyam, untuk pengertian realita, kita tidak hanya harus melihat sesuatu yang konkret, tetapi juga sesuatu yang khusus. Karena realita yang kita ketahui dan dihadapi tidak terlepas dari suatu sistem selain substansi yang dipunyai dari setiap sesuatu. Yang kedua, pandangan epistemologis, kajian
Logis, aliran ini lebih merujuk kepada pendapat aliran pragmatis dan prensialisme. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan suatu akses tahu. Maksudnya, kita tidak mungkin memahami realita itu tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan ilmu pengetahuan. Karenanya, baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan yang sesungguhnya. Yang ketiga, pandangan aksiologis dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Prosesnya tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Selanjutnya akan disambung. Siapa nih mau nyambung? Iya, saya aja. Saudara Siti Marpuah. Yang selanjutnya pandangan epistemologis. Bagian epistemologis adalah aliran ini lebih menunjukkan kepada pendapat aliran pragmatisme dan perennialisme. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan sesuatu asas tahu. Maksudnya, kita tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu, melalui penemuan ilmu pengetahuan. Karena baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan yang sesungguhnya. Yang C, pandangan aksiologis. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai, begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Prosesnya tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral, dan hal ini manusia sadar atau tidak telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Dilanjutkan sama yang lain. Pengaruh filsafat rekonstruksianisme terhadap kurikulum. Jadi para pengembang kurikulum harus mempunyai nilai filosofi yang jelas tentang apa yang mereka junjung tinggi. Filsafat kabur akan menimbulkan kurikulum yang tidak menentu arahnya. Kurikulum sebagai konstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Tujuannya adalah tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Tugas kurikulum demikian bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi selalu merupakan suatu bagian dari fungsi pendidikan. Karena pendidikan selalu berkaitan tujuannya dengan masa mendatang. Hingga manakah taraf tanggung jawab itu berbeda-beda menurut pendapat pendidik tertentu. Sekolah biasanya dipandang sebagai agen of social change, badan untuk mengadakan perubahan sosial. Sekolah merupakan jembatan antara masa kini dengan masa mendatang, antara realitas masa kini dengan masa datang. Selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih, Bu Indah. Saya akan melanjutkan dengan tema yaitu pengaruh filsafat rekonstruksionisme terhadap asas belajar. Menurut Jerome Bruner, belajar adalah memperoleh informasi yang bersamaan atau yang bertentangan dengan yang ada, mentransformasinya, yaitu memanipulasinya dengan interpolasi dan ekstrapolasi agar sesuai dengan tugas yang dihadapi dan mengecek keserasiannya dengan tugas. Untuk ini diperlukan pertimbangan dan penilaian. Asas-asas belajar yaitu prinsip-prinsip belajar, transfer belajar, dan jenis-jenis belajar. Jelas sangat dipengaruhi oleh filsafat rekonstruksionisme. Karena tujuan belajar adalah bukan hanya otaknya saja, tetapi secara keseluruhan, baik secara sosial dan emosional,
juga untuk bisa melatih hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pengaruh filsafat rekonstruksi terhadap metode pendidikan. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi perkembangan individu. Adapun fungsi metode secara umum adalah sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksana operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Masih ada yang lain nggak? Udah, ini terakhir, slide terakhir. Oh ya. Oh, ini terakhir ya? Iya. Slide 9. Lanjut ya. Iya, Bang. Oke. Slide yang terakhir yaitu tinjauan Islam terhadap filsafat rekonstruksionisme. Pada prinsipnya, filsafat rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam satu tatanan dan seluruh lingkarannya. Maka pendidikan perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang baru, sehingga perlu kerjasama antar umat manusia. Para tokoh pendidikan Islam telah banyak membahas tentang fondasi pendidikan dalam Islam, terutama filsafat, sebagai konsep dasar maju mundurnya suatu pendidikan. Jadi pada prinsipnya, selagi aliran filsafat rekonstruksionisme ini baik landasan ontologisnya, epistemologisnya, dan aksiologisnya tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam, akan menerimanya dengan terbuka. Tetapi apabila nilai-nilai filsafat tersebut bertentangan dengan konsep-konsep Islam, tentu akan sendirinya akan ditolak. Demikian penyampaian kita akan dilanjutkan oleh yang mengantar kita dalam penyampaian makalah hari ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillah video ini sudah kita buat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan. Mohon maaf juga karena ada keterlambatan pengerjaan dan ada beberapa yang belum bisa hadir juga pada kesempatan ini. Teman kita bersama yaitu Teh Nujulul Kurniawati dan juga yang berhalangan. Terima kasih. Mungkin sekiranya hanya ini dari kelompok kita yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Dosen Gilang Kartika Hanum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.